kontrol itu susah itu. Dia nggak mau tunjukin, dia diganggu, dia tidak mau, dia tetap kontrol. Itu mahal sekali itu. Saya pernah bertemu dengan seorang pakar ilmu kejiwaan, datang ke kantor itu hari. Dia paparkan, Ustaz, saya mau berbagi aja Ustaz. Ini bidang saya, ditunjukin sama dia di layar. Ini kejiwaan manusia kalau kita kasih volume, ada yang merah, hijau, ada yang biru gitu ya. Kalau manusia itu selalu menanggapi apapun perkataan orang, dia berada di zona merah. Orang ini tidak akan punya kedudukan di masyarakat. Dia benar bisa jadi salah. Karena kita benar nih, tapi kita caci maki orang, kita balas orang. Orang bisa nilai kita negatif. Ada zona hijau, dia marah gitu kan. Dia balas tapi secukupnya. Kayak misalnya dia balas kemudian dia diam. Begitu-begitu ya. Tapi ini masih zona hijau. Ada zona biru Ustaz. Zona biru, orang yang tidak mau tahu apapun cacian orang, dia tidak mau peduli. Ini zona yang paling aman. Karena nanti orang yang mencaci maki dia akan kehabisan bahan. Waktu dia sampaikan itu, saya lalu mempertemukan dengan teori agama Islam. Nabi SAW tunjukkan itu. Nabi nggak mau sama sekali untuk membalas emosi orang. Makanya Nabi SAW waktu meninggal, antum tahu nggak berapa ubannya Nabi? Di umur 63 tahun. Ada yang tahu nggak? Satu masjid nggak ada yang tahu. 63 tahun, uban Nabi itu ada riwayat mengatakan antara 13 sampai 17 saja. 17 di umur 63 tahun, rambutnya hitam semua, jenggotnya hitam semua. Coba bayangkan. Kenapa? Nggak pernah emosional. Antum 25, 27 sudah uban sana sini. Karena sedikit-sedikit marah, sendalnya salah ditaruh, marah, ini marah, itu marah. Ada apa mau emosional? Akhirnya berkerut semuanya, gitu kan? Jadi itu harusnya begitu kondisinya kalau kita di posisi orang yang coba mengganggu kita ya. Sekarang bagaimana mendidik tadi anak-anak ya, atau generasi kita berikan masukan. Maka jawaban tadi kami itu sekaligus memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan. Bergaullah, tips yang pertama teman-teman, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Itu komunitas kita. Yang memang menjaga lisannya, mereka itu berpendidikan, ya. Pokoknya ada orang itu kalau kita berteman, yang diomongin semua berkualitas. Ada bobotnya, nah, itu antum temanin tuh. Kalau antum sudah berteman sama orang, baru ketemu, intonasi suaranya sudah keras, bercandanya berlebihan, ini gak boleh jadi sahabat ini. Atau dia cerita sesuatu yang buruk, atau dia sengaja caci maki orang sementara kita jalan, ini gak bisa jadi sahabat. Karena antum bisa terpengaruh dengan itu. Ini tips yang pertama ini, ya. Supaya kita bisa aman. Karena zona ini kan orang-orang yang di sekitar kita ini berpengaruh pada kita. Kenapa ada orang-orang yang biasa dibully di sekolah, tadi sampai bunuh diri, atau di tempat kantornya? Karena dia berada di komunitas yang tidak sehat itu. Mulai dibully pertama, dianggap biasa. Akhirnya besok dibully lagi. Dan karena komunitas itu. Tapi kalau dia berada di sebuah komunitas yang berkualitas, itu enggak. Praktisi akademik misalnya, orang-orang pintar lah ya. Kalau saya pribadi saya sortir benar-benar siapa yang harus jadi teman saya. Saya boleh kenal semua orang, tapi sahabat saya dihitung jari. Target saya harus sahabat saya lebih bagus kualitasnya, secara ilmu, secara iman, secara pekerjaan, ya, keterampilan, supaya saya termotivasi. Dan orang seperti ini targetnya selalu kebaik-baik semua. Dia punya target dan visi misi dalam hidupnya. Kita tidak akan terpengaruh. Ya, kita tidak akan keluar dari visi misi itu. Maksudnya kita akan bisa terpengaruh dengan dia. Tapi kalau kita bergaul dengan komunitas yang sudah biasa, aduh ini repot nih, ya. Makanya saya pernah bahasakan juga dalam rumah tangga, sampai dalam rumah tangga pun. Walaupun bercanda teman-teman, jangan pernah panggil pasangan dengan kata-kata yang tidak baik. Jangan. Itu sudah masuk dalam bully tuh. Istrinya, maaf, gendut. Gendut. Suaminya hitam, panggil apalah, belang, ini itu. Saya pernah gitu jalan sama ikhwah dan akhwat satu mobil. Lagi jalan terus tiba-tiba mereka saling panggil. Tapi kok aneh nih kosakatanya digunakan. Saya bilang apa? Suaminya bilang, oh enggak Ustaz, karena dia hitam. Istrinya iya Ustaz, karena dia sering panggil saya begitu, saya panggil juga dia gendut atau apa gitu. Kenapa harus panggil ini? Kenapa bukan sayang, cinta, kata-kata yang bagus gitu ya. Ini contohnya. Jadi seperti itulah ya. Dan kita berharap tentunya kasus seperti ini pemerintah kita bisa lebih tegas ya,
supaya jangan lagi dibiarkan orang-orang yang suka membuli ini, harus diberikan hukuman yang tegas supaya tidak terulang lagi. Baik di instansinya diingatkan ataupun orang tuanya atau wali daripada anak yang melakukan gitu ya. Dan tentu saja teman-teman, tadi saya bilang tips yang paling baik, antum hindari komunitas yang buruk ini, antum ke komunitas yang baik. Itu insya Allah akan aman dengan izin Allah SWT. Walaupun di kampus ada grup-grupnya, antum masuk aja ke grup orang-orang yang baik-baik. Sibuk dengan masjid, remasnya misalnya, pengajiannya dan segala macam gitu. Jadi biar orang-orang yang jahat ini mengetahui antum di posisi orang yang baik. Nah seperti itu. Ya. Baik, syukuran Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita bicara tentang mental health Ustaz. Jadi mungkin di beberapa talk show kita sebelumnya kita sudah sempat menyinggung tentang mental health ini. Tapi sekarang kita lebih mengkerucutkan lagi Ustaz, karena ada satu stigma baru nih Ustaz. Kayak misalkan ada orang yang menderita mental health, depresi segala macam ini, ada stigma baru dari orang-orang yang melihatnya, yaitu itu karena, mungkin bahasanya seperti ini, itu karena kamu kurang imannya. Mungkin bahasanya seperti ini Ustaz. Kira-kira sementara kita melihat tekanan hidup itu dan juga dari trauma itu sebenarnya juga nyata adanya gitu. Apakah gangguan mental seperti ini itu selalu berfokuskan karena lemahnya iman Ustaz? Atau bagaimana Islam memandang peran psikologi ataupun terapi mungkin dalam kesehatan mental sendiri sebagai kita seorang muslim? Tafadhol Ustaz. Oke, dua hal ya. Nanti antum ingatkan yang masalah bagaimana hukum konsultasi tadi berarti ya, sama psikolog. Tapi kita masuk dulu yang pertama tadi. Kalau ada yang mengatakan misalnya orang yang depresi, kamu kurang iman, kosakata ini benar. Kosakatanya benar ya. Tetapi tergantung niat yang mengucapkan. Kalau dia niatnya ingin menjatuhkan orang itu, kamu karena tidak punya iman, kamu kurang iman, ini tidak tepat. Mirip dengan bahasan tadi, sebenarnya dia kosakatanya bagus, tapi dia niat membuli orang, itu tidak benar. Tapi kalau dia niatnya benar, dia ingin memberikan nasihat, dengan dikemas lagi bahasa itu. Misalnya dia mengatakan, coba deh kamu dengarin ceramah yang menambah iman kamu. Mungkin akan menghilangkan depresimu. Nah itu benar. Karena memang orang makin kuat imannya, makin tidak ada depresinya. Selesai. Gak ada tuh masalah kejiwaan apa, enggak ada. Ya. Kita belum pernah dengar sahabat gila misalnya. Yang ada prestasi, berani dalam jihad, berhasil dalam bisnis gitu ya. Pemberani, apalah, semua bagus-bagus. Masa dalam semua puluhan ribu sahabat tidak dinukil ada yang dekat dengan Nabi ini depresi? Ya enggak ada memang. Karena bagi mereka sudah punya iman yang kuat.